Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bilidni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammad nurika sari wa madadikal jari wajma'na bihi fi kulli atwarina wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Yang sama-sama kita muliakan para habaib, para kiai, saudara saya Sayyid Al-Ustadz Ahmad Ridho dan Muhammad Haikal Abna Sayyidil Walid Al-Habib Faisal bin Ali bin Abdullah Al-Hamid, guru kita semua Kiai Khairul Anwar, ada Kiai Abdul Halim, ada Lora Taufik dan seluruh asatid, guru-guru ngaji, tokoh masyarakat, hadirin hadirat para pecinta majelis ilmu yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita yang hidup di atas muka bumi ini kadang tidak merasa tentang betapa pentingnya harga atau betapa mahalnya harga waktu yang Allah berikan kepada kita. Ketika kita nanti tersadar di dalam kubur kita, kita akan menyesal dan meminta beberapa menit kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menghabiskan beberapa menit yang kita minta itu untuk beribadah kepada Allah, namun Allah tidak berikan permintaan kita tersebut. Perkataan penyesalan tersebut ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, Rabbirji'uni la'alli a'malu shalihan fima taraktu. Ya Allah, kembalikan saya walaupun sesaat saja, minta hidup sebentar saja. Kepingin apa orang di kuburan itu? Tidak kepingin apa-apa, supaya bisa beramal kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Barzah sudah nunggu siap-siap. Memang Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan keterangan kepada kita, afatun nikmah al-ilif. Hancurnya sebuah kenikmatan itu karena terbiasanya kita dengan nikmat tersebut, sehingga kita tidak merasa bahwa kehidupan kita ini terbatas dan itu merupakan nikmat yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak tahu harga kehidupan ini kecuali orang-orang yang meninggal dunia. Dan salah satu nama hari kiamat itu adalah Yaumut Taghabun, hari di mana semua orang itu merasa maghbun, merasa rugi, merasa menyesal semuanya. Jangankan yang di neraka, yang di surga pun mereka itu ada penyesalan walaupun mereka sudah masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau menerangkan di dalam hadisnya, lam yatahassar ahlul jannah fil jannah illa min sa'atin marrat alaihim lam yadhkurillaha ta'ala. Orang di surga itu tidak pernah menyesal, ya kecuali dengan waktu yang berlalu ketika di dunia dan dia tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena perlu kita ketahui ya, derajat di surga itu seandainya ada dua orang manusia dengan kualitas iman yang sama, dengan amal perbuatan yang persis tidak ada bedanya sama sekali, namun si A berbeda satu tasbih dengan si B, amalnya semua sama, imannya sama-sama, tidak ada perbedaan, hanya beda satu tasbih, subhanallah. Maka diterangkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka nanti di surga itu bagaikan orang ketika di dunia melihat yang ada di langit sana. Derajatnya lain gara-gara satu subhanallah. Ini keterangan nabawi. Ini keterangan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang hidup di dunia tidak tahu harganya subhanallah. Orang tidak tahu harganya la ilaha illallah. Seandainya tahu harganya,
dia akan habiskan umurnya untuk membaca itu semuanya. Ya. Oleh karena itu Allah selalu memberikan uluran kepada kita. Sampai diterangkan oleh Rasul SAW, sampai manusia itu menjelang usia 40 tahun. Kalau sudah 40 tahun itu bukan masanya lupa lagi sama Allah, sudah tua. Lam yatruk lahu udron, tidak ada udur lagi bagi orang yang sudah usia 40 tahun. Di bawah 40 tahun masih syabab, masih muda. Dia mungkin kalah dengan syahwatnya, dengan 40 tahun sudah bukan waktunya lagi. Tidak ada udur. Orang-orang Madinah itu kerja, cari dunia, ya diwariskan kepada anaknya. Usia 40 itu anaknya sudah balik. Ya, anaknya yang meneruskan kerjaan orang tuanya. Orang tuanya makan cukup seadanya dan menghabiskan waktu sisanya percaya dengan anaknya dalam pekerjaannya. Dia menghabiskan waktunya untuk ibadahnya, menunggu kematiannya. Begitu kebiasaan para sahabat Nabi Muhammad SAW. Kalau sudah 40 tahun itu sudah waktunya orang ibadah, tidak ada udzur. Walaupun dalam riwayat lain diterangkan itu dalam Riyadhus Shalihin bahwa yang dimaksud orang tidak mempunyai udzur itu ketika mencapai usia 60 tahun. Sudah banyak yang dilihat sebagai pelajaran. Ya. Ini datang, ini meninggal dunia, ini datang musibah, ini datang kelapangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya itu pelajaran. Satu demi satu orang yang ada terdekat kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa masih kurang pelajarannya? Kalau sudah 40 tahun, tidak kurang pelajaran, sudah banyak pelajarannya. Tinggal manusianya mau mengambil pelajaran apa tidak dari kehidupan orang-orang yang ada di sekitarnya. Ya. Oleh karena itu, hukiya anna ba'dha sholihin ra'a ustadahu fil manam fasa'alahu. Ada beberapa orang soleh ini melihat ustadznya ketika meninggal dunia di dalam mimpinya. Lalu ditanya ustadznya, ayyul hasrati a'dhamu indakum. Penyesalan apa yang paling besar setelah engkau meninggal dunia? Hasratul ghaflah. Penyesalan banyaknya lalai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faham ya? Kita mungkin sebagai manusia biasa, tidak mungkin kita 24 jam suruh ingat terus sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita belum sampai kepada derajat itu semuanya. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan keterangan siapa orang yang ingat pada Allah ketika di permulaan paginya dan di permulaan malamnya, lam yuktab minal ghafilin, tidak ditulis sebagai orang-orang yang lalai. Antum subuh itu sampai isyraq ingat sama Allah. Sore mau menjelang maghrib ingat sama Allah. Dan alangkah indahnya ketika maghrib sama isya dimakmurkan dalam ibadah. Selesainya terserah antum mau melakukan apa. Orang yang memakmurkan waktu ini subuh sampai terang, sebelum maghrib sampai maghrib dan diteruskan maghrib sampai isya, katanya Rasul, orang yang seperti ini yang memakmurkan waktu ini tidak akan ditulis sebagai orang yang lalai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, semoga kita bisa memakmurkan waktu kita ya. Jalan terus Pak waktu ini. Sampean gunakan tidak gunakan itu seperti es batu yang bukan pada tempatnya, akan terus mencair. Kalau sampean gunakan, sampean yang mendapat hasilnya. Sampean tidak gunakan, itu terus akan berkurang. Karena akan terus mencair. Es batu kalau sudah keluar dari kulkasnya akan netes terus. Sampean tidak gunakan, ya umur sampean kurang. Sampean gunakan, sampean yang dapat hasil. Maka itu yang pinter. Faham ya? Jangan dibuang sia-sia. Ya. La ilaha illallah ya. Bahkan ada seorang ulama besar bernama Dhannunil Misr. Ya. Diriwayatkan beliau dan diceritakan oleh guru-guru kita tentang cerita ini semuanya. Tampak seorang soleh dalam mimpinya melihat Sayyidina Dhannunil Misr
Faqala lahu ma fa'alallahu bika, apa yang Allah lakukan kepadamu? Lalu Sayyidina Dhannun al-Misir, beliau berkata, auqafani baina yadayh, Allah mendirikan saya di hadapannya. Saya berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah berkata kepada saya, ya mudda'i kadzab, wahai orang yang ngaku-ngaku pendusta, bohong kamu ini. Langsung dibilang kayak gitu, gimana rasanya coba? Sampai tidak tahu rasanya berdiri di hadapan orang yang betul-betul kita takuti, gemeter, dan kita dalam keadaan punya salah. Seperti apa coba? Sampai diceritakan sama Rasulullah SAW, seorang nabi ini, nabi pak, nabi 5 besar, ulul azmi, Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa alaihi, ketika diberdirikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah bertanya kepada Nabi Allah Isa, apa kamu yang berkata kepada hambaku, jadikan saya dan ibu saya sebagai Tuhan selain daripada Allah? Gemetar sampai jatuh dari tempatnya. Padahal Nabi Allah Isa tidak pernah berkata seperti itu. Wibawanya Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain, Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau menerangkan kepada kita, seorang hamba yang waktunya makmur dengan ibadah kepada Allah dihadapkan oleh Allah Subhanahu, berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah berkata, ini hambaku, waktunya makmur untuk ibadah kepadaku, hanya saja dia mencintai apa yang tidak aku sukai. Apa itu? Hubbud dunya, cinta sama dunianya. Katanya Rasulullah, orang ini karena malunya sampai copot semua daging yang ada di mukanya. Ini wibawa jalaliyah, wibawahnya Allah ini. Bukan sampai ngadep ke polisi ketika ketahuan nyolong, bukan. Bukan sampai ngadep polisi ketika ketahuan narkoba, sampai gemeter takut dipukul, takut ini, bukan. Ini ngadep sama Allah. Kalau sampean sekarang takut ketahuan ini, semua mata ngelihat kita ketika ditampakkan semua amalan kita dari balik sampai kita meninggal dunia. Malunya seperti apa? Bukan masalah malu. Ketika sudah menghadap Allah, lupa dengan semua mata yang melihat kita ini. Karena wibawanya Allah lebih besar daripada semua mata manusia ini. Coba sampean pikirkan bagaimana keadaan kita ketika kita menghadap Allah pada saat itu. Rasakan, karena waktu itu demi Allah akan datang kepada kita. Ingat dosa-dosa kita 1, 2, 3, 4, diingat semuanya. Setelah ingat, lalu kita tidak punya alasan di hadapan Allah, katakan, ya Allah, pendosa di pintumu ya Allah, orang dolim di pintumu ya Allah, orang yang selalu berpaling sekarang di pintumu ya Allah. Katakan, meminta ampun ya Allah, minta taubat ya Allah, minta ampunan ya Allah. Setelah kita ingat semua dosa kita, kalau sampai tidak diampuni kita meninggal dunia, bagaimana keadaan kita ketika kita menghadap sama Allah Subhanahu wa taala? Berani, punya muka ngadep sama Allah. Harus paham yang kayak gini nih. Punya muka kita meninggal dunia, ada dosa yang masih belum diampuni. Diriwayatkan ya, Sayyidina Ya'qub alaihi salam, beliau itu muakhiyan limalakil maut fazarahu, berteman dengan malaikat maut. Wala mana ya, karena Nabi berteman dengan malaikat itu hal yang biasa. Dan berkata Sayyidina Ya'qub alaihi salam, ya malakal maut, azairon ji'ta am qabidun ruhi, kamu datang ini mau ziarah apa mau mencabut nyawa saya, katanya. Lalu dijawab, bal zairon, saya tidak menyambut, saya ziarah. Lalu Nabi Ya'qub bertanya, meminta kepada saudaranya ini, malaikat maut ini, fa inni as'aluka hajah, saya meminta satu hajat sama kamu. Wa mahi, apa itu? Hajat apa itu? Katanya malaikat. Antu allimani idza dana ajali wa aradta an taqbidha ruhi. Ya, kasih tahu saya ya kalau sudah dekat ajal saya, ya. Ketika kamu berkeinginan untuk mencabut nyawa saya, katanya, enak kan? Minta diajari dulu sebelum datang malaikat maut. Lalu malaikat maut berkata, iya, akan saya ajari. Saya utus 2 atau 3 utusan saya nanti, supaya kamu tahu kalau ajalmu sudah dekat, katanya malaikat maut. Ya. Lalu ya,
Falamma inqadha ajalahu ata ilaihi malakul maut. Kalau sudah ketika itu habis umurnya Nabiullah Yakub, datang malaikat maut. Ketika datang malaikat maut ditanya sama Nabiullah Yakub, "Azairon ji'ta am qabidun?" Kamu datang mau ziarah apa mau mencabut nyawa? Ya. Lalu dijawab sama malaikat maut, untuk cabut nyawanya kamu. Ngamuk ini Nabiullah Yakub alaihi salam. Gimana kok ngamuk? Awalasta kunta akhbartani annaka tursilu ilayya rasulaini aw thalas. Kamu kan bilang mau nanti datangkan utusan kamu 2 atau 3 untuk ngabari saya kalau saya sudah dekat masa ajalnya. Kok tahu-tahu mau nyambut nyawa saya katanya? Kok langsung dicabut? Kan bilangnya kan perjanjiannya mau ngajari saya dulu. Dijawab sama malaikat maut, ya. Qad fa'altu, saya sudah melakukan, cuma kamu tidak sadar. Gimana? Dibilang sama malaikat maut, bayadu sa'rika ba'da sawadihi. Putihnya rambutmu yang dahulunya hitam, itu tanda dari saya. Putihnya rambutmu yang dahulu hitam, itu adalah utusan dari malaikat maut. Pertama, wa dha'fa badanika ba'da quwwatihi. Lemahnya badanmu yang dulu kuat ketika masih muda, sekarang sudah mulai loyo ketika usianya. Itu juga utusan dari malaikat maut. Wanhina jismika ba'da istiqomatihi. Mulai bungkuknya badanmu yang dahulu kencang lurus tegap. Ya. Hadhihi rusuliya Yaqub ila bani Adam qoblal maut. Ini adalah utusan saya wahai Yakub kepada anak-anak Adam sebelum datang kematiannya. Rambut sudah mulai putih, badan sudah mulai sakit-sakitan, yang dulu tegap sekarang sudah mulai bungkuk badannya. Itu semua adalah utusan malaikat maut sebagai tanda bagi anak-anak Adam bahwa sudah dekat masa ajalnya. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya, jangan terlena ya. Bahkan orang yang punya ilmu jangan terlena sama ilmunya. Yang ahli ibadah jangan terlena sama ibadahnya. Karena kita nanti menghadap ya akan dalam kesendirian kita di dalam kubur kita. Meninggalkan murid-murid kita, meninggalkan istri dan anak-anak kita, meninggalkan harta yang kita kumpulkan, rumah yang kita bangun, yang menemani kita hanya amal soleh kita. Kumpulkan uang sebanyak-banyaknya, tidak mungkin dikubur sama sampean nanti. Banyakkan sudah. Bangun rumah sebagus-bagusnya, karena tetap rumah kita 2x1 nanti di kuburan. Semuanya nanti tinggal sendirian, hanya amal soleh yang menemani kita. Bahkan ada ya Abu Ali Ad-Daqqaq, ini seorang solihin besar, beliau berziarah. Dakhaltu ala rajulin solihin a'uduhu. Saya masuk kepada salah seorang yang soleh untuk iyadah. Iyadah itu berkunjung kepada orang sakit. Beliau dalam keadaan sakit. Wa kana min masyaykhil kibar. Beliau adalah guru besar yang ada di daerahnya. Wa haulahu talamidahu. Sekitarnya ada murid-muridnya. Yang namanya kiai besar, sakit, ya banyak muridnya di sekitarnya. Wa huwa yabki. Dan beliau ketika itu dalam keadaan menangis. Wa qad balagha ardhal umuri. Betul-betul dalam keadaan sepuhnya beliau. Faqultu lahu ayyuha syekh mimma bukauka a'ala dunya. Buat apa kamu nangis? Apa karena kamu meninggalkan dunia ini? Kalla bal abki ala fauti solati. Saya ini nangis gara-gara kehilangan banyak sholat. Loh, gimana? Wa kaifa dzalika wa qad kunta musallian. Kamu ini kan orang tidak pernah meninggalkan sholat, kok bisa nangis gara-gara ketinggalan sholat? Iya, li'anni qad baqitu ila yaumi hadza wa ma sajadtu illa fi ghaflatin. Sampai hari ini saya tidak sujud kecuali dalam keadaan lalai sama Allah. Tidak ingat dengan siapa kita sujud. Allahu Akbar, tidak sadar kita berdiri di hadapan siapa. Sujud Allahu Akbar, kita tidak sadar sekarang kita ini sujud sama siapa.
Ya rukuk sujud seakan-akan cuma gerakan begitu saja, tidak sadar sujud sama siapa, tidak sadar berdiri di hadapan siapa, tidak sadar kita rukuk di hadapan siapa. Itulah kualitas sholat kita. Ini guru besar nangis, saya bukan tidak sholat, saya sholat tapi dalam keadaan lalai sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala rafa'tu ra'si illa fi ghaflah wa ha ana amut 'alal ghaflah thumma innahu tanaffasa su'ada wa ansut. Ya, ini sekarang saya mau meninggal dunia dalam keadaan lalai sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu beliau membuat sebuah qasidah, langsung beliau berkata, karena memang beliau seorang syair besar, tafakkartu fi hasri wa yawma qiyamati wa yawmi qiyamati wa isbahi khaddi fi maqabiri thawiyah faridan wahidan ba'da izzin wa rif'atin rahinan bijurmi wat turabi wisadiyah. Tafakkartu fi tulil hisabi wa irdihi wa dhulli maqami hina u'ti kitabiyah walakin raja'i fika rabbi wa khaliki bi annaka takfiru ya ilahi khotoiyah. Saya berpikir bagaimana nanti ketika manusia dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat, dan ketika pipi saya ini ditempelkan di kuburan bersama dengan debu yang menempel di dada, dalam keadaan seorang diri, kata beliau, mana orang-orang yang kita cintai? Semua mereka pergi meninggalkan kita. Buah hati kita, orang yang katanya istri, cinta kita, tidak ada semuanya, kita sendirian nanti. Faridan wahidan ba'da izin wa rif'atin, yang dulu ketika hidup beliau ini kan kiai, setelah saya dimuliakan dan ditinggikan oleh manusia, mana hasilnya ditinggikan itu apa? Tidak ada, sendiri nanti. Semua manusia sama nanti, tidak membedakan, walaupun dulu dipanggil ustadz, kiai, habib, apa semua sama, sendirian berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jangan bingung sama orang yang bagus amalnya, jangan terus terlena sama dunianya. Waktunya kerja-kerja, waktunya sholat, sholat yang bagus. Jangan sampai sholat kepikiran kerjanya masih. Kayak tidak ada waktu lain, sampai dalam sholat pun kita kepikiran kerja kita. Lalu beliau berkata, tafakkartu fitulil hisabi wa irdihi. Saya berpikir tentang panjangnya hisab saya nanti. Ya Allah, sholat itu ditanya gimana? Berjamaah apa tidak? Khusyuk apa tidak? Bagaimana sunnahnya Nabi ini apa? Semua ditanya nanti, satu persatu sholatnya. Dan terus kalau yang tidak sholat, gimana keadaan orang yang tidak sholat? Sampai perlu tahu ya, orang tidak sholat ini kadang-kadang orang ini salah berpikirnya. Dikira penjahat itu orang yang zina, dikira penjahat itu orang yang mabuk, dikira orang yang melakukan dosa-dosa. Tahu Pak, musibahnya orang yang tidak sholat itu lebih besar daripada ahli maksiat ketika melakukan maksiatnya. Mungkin sampean pernah dengar iblis itu diusir sama Allah dengan banyaknya ibadahnya, dengan banyaknya ilmunya banyak apa enggak iblis? Banyak, gurunya malaikat. Ini muridnya bukan saya sama sampean, muridnya malaikat. Gimana coba ilmunya iblis ini? Diusir sama Allah gara-gara apa? Maksiat. Tidak, disuruh sujud sama makhluk bukan sama Allah. Aba wastakbar, tidak mau, dan dibilang kibir, menyombongkan dirinya. Wa kana minal kafirin, gara-gara diperintah sujud sama makhluk tidak mau, dibilang dia enggan dan sombong dan golongan orang-orang kafir. Itu sujud sama makhluk. Lah manusia ini tidak mau sujud sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira musibahnya lebih besar mana? Iblis apa manusia? Iblis tidak mau sujud sama manusia, manusia tidak mau nyembah sama Tuhannya. Kalau tidak sholat itu, kira-kira musibahnya lebih besar mana? Hebatan mana kira-kira? Hebatan iblis apa manusia? Dosanya hebatan manusia. Iblis itu bukan tidak mau nyembah Allah, nyembah, mempercayai Allah.
Hanya saja ketika diperintah sujud sama manusia tidak mau. Lah manusia ini tidak mau nyembah sama Tuhannya. Apa tidak lebih daripada iblis manusia kayak gini nih? Makanya jangan enteng-enteng sama sholatnya. Subuh ketiduran ya sudah, besok subuh lagi katanya. Tidak seenteng itu omongan itu. Ini musibah ini. Duhur babas ya terus sudah. Malam capek ya sudah gampang, dah tidur dulu. Apalagi kalau liburan sekolah, sholatnya juga libur, bablas semuanya. Ini tidak sadar kok musibahnya sekarang besar ini. Jangan gampang-gampang sama sholat ya. Anaknya itu utamakan sholatnya. Itu nomor satu itu. Orang walaupun dia ahli maksiat, selama menjaga sholatnya, besar kemungkinan dia itu masih mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih besar kemungkinannya dia berubah dan mendapatkan hidayah. Tidak bagi orang yang meninggalkan sholat. Orang yang sudah terang-terangan dia tidak sholat, akan tertulis di dahinya nanti pada hari kiamat, ayisun min rahmatillah, putus asa dengan rahmatnya Allah. Tidak mungkin dapat rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mungkin dapat rahmatnya Allah. Hati-hati sama sholatnya. Anak sampean perhatikan sholatnya, terutama sholat subuhnya. Walaupun dari kecil, masih kecil Habib, umur 8 tahun. Loh, suruh 7 tahun aja di sholat sudah. Walaupun hanya berdiri dia belum tahu, masih doanya seperti ajarin. Jangan kalau sekolah sampean semangat, kalau sholat sampean tidak semangat, biarkan masih kecil. Kan belum waktunya juga, belum balik. Itu omongan setan semuanya. Perhatikan sholatnya semuanya. Itu buah hati kita. Sampean jadi pemimpin sukses itu kalau bisa gandeng anak sampean sampai ke surganya Allah. Dan tidak mungkin anak sampean masuk surga kecuali anak sampean itu jaga sholatnya. Biarkan anak kita tahu bahwa kita itu lebih mementingkan sholatnya daripada sekolahnya. Jangan terbalik. Orang tua sekarang lebih penting sekolahnya daripada sholat. Salah. Karena yang jamin hidup kita itu bukan sekolah tapi Allah. Karena yang jamin hidup kita itu Allah, bukan sekolah demi Allah. Faham ya? La ilaha illallah. Ya. Sehingga manusia-manusia ini ya. Manusia-manusia annas yaquluna thalathatu aqwalin. Manusia ini berkata dengan 3 perkataan. Waqad halafuha fi a'malihim. Tapi manusia itu melanggar apa yang dia katakan sendiri. Kita semua berkata apa? Nahnu ubaidullah. Kita semua kan bilang seperti kami semua adalah hambanya Allah. Ada yang berani bilang bukan hambanya Allah? Ada? Ya barangkali mau terang-terangan ngomong saya bukan hambanya Allah. Kita semua bilang kalau kita hambanya Allah. Tetapi wahum ya'maluna amalal ahrar. Tapi manusia itu berbuat seakan-akan dia merdeka, bukan budaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mau diatur sama Allah. Tidak mau dia, yang namanya budak ini harus siap ya mematuhi semua perintah tuannya. Dia bilang saya hambanya Allah, tetapi dia itu tidak mau mengakui kalau dirinya budak, tidak mau ikut aturannya Allah. Dia berbuat seakan-akan dia merdeka, bukan budaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti dia melanggar perkataannya sendiri. Kita semua berkata innallaha kafilun bi arzakina. Allah ini sudah jamin rezeki kita, jangan khawatir. Wow, kalau ngomong gitu sip ya. Wala tatma'innu qulubahum illa bidunya wa jam'i hitamiha. Hatinya tidak tenang kecuali kalau uangnya banyak dan terus mengumpulkan uang seakan-akan dia tidak percaya dengan yang menjaminnya. Pernah kita ceritakan ya, ketika Nabash itu bertobat lalu menghadap kepada Sayyidina Nabi Yazid Al-Bustami, cerita yang sama dengan Hasan Al-Basri.
Dibilang ini Nabbas, penggali kubur, tobat wahai imam. Alhamdulillah katanya. Gimana kabarmu? Baik. As'aluka soalan. Saya mau tanya satu perkara saja sama kamu. Dia ini penggali kubur, setelah dikubur dapat 1 hari kain masih putih, masih bagus. Digali kuburnya, kainnya itu dicuri untuk dilowakkan, dijual bekas untuk makan 1 hari keluarganya. Jadi pencuri kain kafan. Kan kalau masih setengah hari, masih 1 hari masih bagus kainnya, bisa dijual. Itu sudah menggali, dalam riwayat itu lebih 1000 kubur sudah diambil kain kafannya. Ini untuk memberikan pelajaran Sayyidina Abu Yazid Al-Bustami kepada kita semuanya, bertanya pertanyaan yang dia sudah tahu jawabannya. Aulia dibuka mata hatinya, bisa mengetahui apa yang tidak kita ketahui. Sayyidina Abu Yazid Al-Bustami. Saya tanya satu soal sama kamu. Apa wahai imam? Bagaimana keadaan mayit ketika 1 hari setelah pemakamannya? Kan sampean ribut kalau orang meninggal dunia kan jadi ustadz semua langsung ya. Duduk di kuburannya kurang miring, ini semuanya langsung tahu hukum semuanya. Walaupun ada yang lebih alim tidak ditoleh. Kayaknya dia paling tahu sendiri sudah masalah kuburan. Yes semua ya. Tidak dilihat itu ada siapa, ada kiainya, ada habibnya, ada apa, tidak ditoleh. Pokoknya dia duduk, kurang pas, ini waduh rek. Ini dengarkan ini. Ini penggali kubur ini berkata, saya dapatkan mereka semua tidak lagi menghadap kiblat. Tahu sebabnya apa? Enggak. Karena ragunya mereka tentang perkara rezeki. Ragu kepada rezeki berarti ragu dengan yang memberikan rezeki. Imannya hilang dalam hatinya sama sekali. Ragu dengan rezeki berarti ragu dengan yang memberikan rezeki. Ragu dengan memberikan rezeki berarti tidak ada iman sama sekali dalam hatinya. Allahumma shalli ala Muhammad. Terbalik, hanya ada saya lihat 2 atau 3 kuburan saja yang masih dalam keadaan ngadep kiblatnya saja dari 1000 kuburan. Zaman itu, apalagi zaman sekarang. Apa kita mau masuk dalam golongannya juga apa enggak? Tergantung badannya masing-masing. Mau sampai kapan ragu-ragu itu ada dalam hati kita? Pertanyaannya satu, saya mau tanya sama sampean, enggak usah dijawab. Sampean pernah hidup di dunia ini sampai kelaparan enggak ada yang dimakan sama sekali? Pernah? Saya enggak ngomong makanan mewah ya, tapi ada kan yang dimakan sampai sekarang hidup ini. Iya. Kalau sampai-sampean ada yang tidak makan 1 hari 2 hari, bukan karena tidak mau makan ya, karena memang tidak ada makanan, mau tahu orangnya saya. Berarti dia sudah disamakan dengan para nabinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan para sahabatnya Nabi, berarti orang ini mulia luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada. Cuma setan selalu bermain di kepalanya manusia. As-syaitanu ya'idukumul faqra. Bisik-bisik kau miskin nanti, kau kurang, kau uangnya habis, ini apa. Itu kerjaannya setan supaya was-was dalam hati, supaya orang ini fokus kepada dunianya, lupa sama akhiratnya, sehingga sholatnya tidak ada nilainya sama sekali. Karena hatinya ngadep dunia, tidak ngadep Allah dalam keadaan ibadah apapun yang dia lakukan. Itu memang kerjanya setan untuk bawa pasukan sebanyak-banyaknya masuk ke nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kebanyakan setan sukses ganggu kita semuanya. Makanya hati-hati. Yang tenang hidup itu, yang enak. Kerja-kerja, sholat-sholat, jangan terlalu dipikirkan. Sampean perlu persatu. Yang jadi fokus dalam kehidupan sampai nama itu. Kalau memang betul sampean fokus kepingin masuk surga, ya jadikan fokusnya, jadikan niatnya dalam semua amal perbuatannya. Harus ada satu cita-cita. Ya ketika kita hidup di atas muka bumi, kepingin kemana sampean ini? Kalau sampean keinginannya duniawi, berarti keinginan sampean itu cita-citanya pendek. Karena apa? Ya kalau andaikan sampean bisa ngejar cita-cita itu, umur sampean mau sampai berapa? Teruskan cita-citanya yang jauh sampai ke surganya Allah Subhanahu, itu baru cita-cita namanya. Ya. Lalu manusia ini berkata apa? Ya.
La budda lana minal maut. Kita semua ini meyakini tidak tahu kapan itu kita pasti akan meninggal dunia. Entahlah kapan, besok, besok lusa, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, 10 tahun, tidak tahu. Tapi kita yakin akan ada waktunya kita akan meninggal dunia. Ada tak yang yakin bahwa akan hidup terus? Ada? Tidak ada. Tapi kata beliau, wahum ya'maluna amalaman la yamut, beramal seakan-akan tidak mau mati kita ini. Kita ini kalau ngelihat amalnya seakan-akan kita tidak mau mati. Padahal yakin akan datang waktunya kita akan meninggal dunia. Tapi kalau ngelihat amalnya kita ini seakan-akan kita tidak mau meninggal dunia. Itulah kita manusia. Jangan banyak main-main. Ya, sibukkan badannya sendiri saja. Demi Allah kita sendirian di kuburan nanti. Yang bagus dalam menjalankan amanat. Amanat pertama kita istri dan anak-anak kita. Yang bagus dalam mendidik mereka semuanya. Karena kalau mereka, kita yang bertanggung jawab nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Anaknya orang sampai tidak disuruh tanggung jawab. Faham ya? Semoga jadi ilmu yang bermanfaat ya. Semoga keadaan kita dirubah menjadi keadaan yang lebih baik. Semoga Allah memberikan rasa takut di dalam hati kita semuanya. Semoga Allah memberikan rasa cinta dalam hati kita kepada Allah dan kepada Nabi-Nya. Semoga selalu agung di dalam hati dan pandangan kita Allah dan Nabi Muhammad SAW. Semoga kita dicintakan kepada Al-Quran. Semoga kita dicintakan kepada sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Dan semoga kita dijadikan manusia yang layak untuk berdiri di belakang Nabi Muhammad SAW. Ala hadhihi niyal Fatihah.